ininya. Saya ditanya, apa hukum meletakkan orang tua di rumah jompo? Saya bilang tergantung keadaan. Ustadz, saya nggak punya saudara, orang tua saya tinggal ini. Saya kalau urus orang tua saya nggak bisa kerja, terpaksa saya taruh di sini. Kenapa orang tuamu? Dia sudah tidak bisa ke kamar mandi, Ustadz. Jadi dia bayar 2 perawat mendampingi ibunya tiap bulan 23 juta. Saya sampai nginap di situ, saya lihat apa yang dilakukan oleh perawat itu. Ngobrol dengan perawat, Anda lakukan apa? Saya cebok, Ustadz, saya suapin, saya mandiin. Terus apa yang Anda rasakan? Saya sudah nggak punya orang tua, Ustadz. Waktu saya pertama terima job ini, dia perawat, tapi dia tidak kerja di rumah sakit, dia kerja di rumah jompo, karena bayarnya mahal. Apa dia bilang? Ustadz, saya anggap dia seperti ibu saya, dan saya minta kepada Allah, semoga pahala ini ya Allah sampai kepada ibu. Masya Allah. Kalau punya pegawai begitu enak kita, Pak. Dia perlakukan si ibu itu dengan baik. Masya Allah, coba lihat. Tapi memang rata-rata nggak lama umurnya, walaupun dirawat sama 2 perawat. Memang udah ya tinggal menunggu jadwal ini, malaikat maut lewat satu. Yang namanya bunga, karangan bunga itu di situ nggak pernah kosong, ganti-ganti. Ada kalanya cuma 2 jam, ada lagi yang meninggal. Udah kayak ruang ICU itu, Pak. Masya Allah. Tapi ada juga yang lama meninggalnya. Ya, bapak-bapak punten. Kita ini kalau mati pasti. Tapi kita belum tahu kita bisa tua enggak. Dan kalau kita tua, apakah anak kita memperlakukan kita dengan baik apa tidak? Ini 2 ayat, ayat 13, ayat 14, ayat 15. Apa ini? Pesan agar berbuat baik pada kedua orang tua, terutama berbuat baik kepada ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ingatkan manusia berbuat baik pada kedua orang tua. Hamalatsu ummuhu, terutama ibunya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Pak, ajarkan anak-anak, obrolkan dengan anak-anak. Nah, jangan lupa ibu, jangan lupa ibu, jangan lupa ibu. Nah, kalian numpang hidup 9 bulan 10 hari, ibu dalam keadaan hamil, susah di atas susah, melahirkan antara hidup dan mati, menyusui kalian 2 tahun berturut-turut. Bapak-bapak, dosen ITB itu masih hidup, udah tua banget. Dia punya pesantren sekarang di Bandung. Ya, kalau bapak masih ingat tahun 88. Tahun 88 itu paling viral disket. Pokoknya semua pegawai pasti punya disket tahun 88. Di Gramedia itu ada buku paling laris. Bukunya berjudul Kiat Menyekolahkan Anak ke Luar Negeri. Penulisnya Doktor ITB. Kenapa? Karena dia sukses menyekolahkan 2 anaknya ke luar negeri, jalurnya beasiswa. Buku itu dibeli, tapi untungnya sebelum buku dibeli, semua orang yang beli buku harus tulis alamat dan nomor telepon. Dulu buku belum ada Google dan sebagainya, ya. Masya Allah, apa yang terjadi, Pak? Tahun 94 buku itu ditarik oleh dia. 6 tahun berikutnya buku itu ditarik sama dia. Kenapa? Ketika istrinya sakit, mulai sakit, dia minta salah satu anaknya pulang. Gak ada yang pulang. Ketika ibunya masuk mulai dirawat di rumah sakit, dia kirim tiket. Dulu masih ada tiket open date, masih ya itu ya, kapan saja bisa dipakai. Pulang pergi Jakarta Belanda, Jakarta Amerika. 2 anaknya nggak datang. Ibunya masuk ICU, diberitahu nggak datang. Kata dia, nah kalau ayah yang kalian lakukan seperti ini, ayah nggak terlalu memikirkan, tapi ini ibu, kalian lahir dari rahim ibumu. Si ibunya meninggal, mereka nggak datang. Si ibunya disolatkan, disembah, dikuburkan, mereka nggak datang. Pak, dia tarik semua bukunya, dia minta bahkan dia kembalikan uangnya lebih. Kenapa? Dia takut nanti ada orang yang karena baca bukunya si anak keluar negeri, tapi ketika ibunya sakit, orang tuanya sakit, mereka tidak datang tengok.
Jangan terlalu bangga punya anak sekolah di luar negeri. Gitu. Ini karena nggak pernah ngobrol. Saya waktu dituntut sama anak-anak, ayah bisa nggak ayah pesan satu, kami pesan satu pada ayah. Saya bilang kalau gitu kalian duluan, karena mereka sudah mulai besar. Kata mereka, ayah bisa nggak mulai hari ini dan seterusnya. Ayah nggak pernah marah sama kami. Saya langsung jawab, ayah bisa. Sekarang apa permintaan ayah? Saya balikin satu hal saja. Kalau kalian langgar yang satu ini, terpaksa ayah cabut janji ayah tadi. Apa itu? Jangan pernah nyakitin bunda. Enak aja bunda. Enggak, saya bilang. Kalian numpang dalam perut bunda. Saya bacakan ayat ini. Saya bacakan, Pak. Ini dikombinasi dengan surat Al-Isra ayat 23-24. Ini ayat ini, Pak, dipasangkan dengan Al-Isra 23-24. Supaya setiap anak tahu berbuat baik pada orang tua. Di Sentul, Pak. Bapak tahu kalau Sentul Selatan, masuk ke dalam setelah Ayon belok kiri ke arah Babakan Madang. Ada PSK, Pusat Sate Kiloan. Salah satu sate paling enak. Di depannya itu, Pak, ada Kecamatan Babakan Madang. Sampingnya ada rukun kayak hotel. Ternyata itu waktu saya diundang, disitulah apa? Rumah jompo terbaik, salah satu terbaik di Asia Tenggara. Karena per bulan paling murah 23 juta. Dua ininya. Saya ditanya, apa hukum meletakkan orang tua di rumah jompo? Saya bilang tergantung keadaan. Ustadz, saya nggak punya saudara. Orang tua saya tinggal ini. Saya kalau urus orang tua saya nggak bisa kerja. Terpaksa saya taruh di sini. Kenapa orang tuamu? Dia sudah tidak bisa ke kamar mandi, Ustadz. Jadi dia bayar 2 perawat mendampingi ibunya tiap bulan 23 juta. Saya sampai nginap di situ, saya lihat apa yang dilakukan oleh perawat itu. Ngobrol dengan perawat. Anda lakukan apa? Saya cebok, Ustadz, saya suapin, saya mandiin. Terus apa yang Anda rasakan? Saya sudah nggak punya orang tua, Ustadz. Waktu saya pertama terima job ini, dia perawat. Tapi dia tidak kerja di rumah sakit, dia kerja di rumah jompo. Karena bayarnya mahal. Apa dia bilang? Ustadz, saya anggap dia seperti ibu saya. Dan saya minta kepada Allah, semoga pahala ini ya Allah sampai kepada ibu. Masya Allah. Kalau punya pegawai begitu enak kita, Pak. Dia perlakukan si ibu itu dengan baik. Masya Allah, coba lihat. Tapi memang rata-rata nggak lama umurnya. Walaupun dirawat sama 2 perawat. Memang udah ya tinggal menunggu jadwal sarak ini, malaikat maut lewat satu. Yang namanya bunga, karangan bunga itu di situ nggak pernah kosong, ganti-ganti. Ada kalanya cuma 2 jam, ada lagi yang meninggal. Udah kayak ruang ICU itu, Pak. Masya Allah. Tapi ada juga yang lama meninggalnya. Ya, bapak-bapak punten. Kita ini kalau mati pasti. Tapi kita belum tahu kita bisa tua nggak. Dan kalau kita tua, apakah anak kita memperlakukan kita dengan baik apa tidak? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalau kau sering ngobrol dengan anakmu, anakmu tidak akan melupakanmu. Obrolan kita waktu kecil, dia tumbuh, ngobrol enak, canda dengan dia, itu akan membuat dia akan ingat. Tapi kalau kita jarang ngobrol, dia nggak ingat wajah kita. Saya paling bangga kalau anak saya dia buka HP, pas buka HP begini, Pak, gimana cara buka HP saya? Lupa ya, Masya Allah. Oh ini, kalau buka HP begini, ini foto saya dan istri ada. Itu saya paling bangga. Saya bilang, nah kenapa kau saya taruh itu? Biar aku nggak lupa sama Abi, sama Umi. Oh nangis. Ada anak pas buka HP, foto siapa? Foto kucing. Lah, nggak boleh fotoin. Kenapa kucing? Ini teman aku, ayah. Karena dia lebih banyak ngobrol dengan kucing, walaupun kucing nggak pernah jawab. Karena ketika dia mau ngobrol dengan ayah, ayah bilang ayah capek. Capek tuh orang angkasa pura capek. Capek. Nilaimu tidak lebih baik dari kucingnya. Ayo ngobrol dengan anak, Pak. Ngobrol. Dan semua kata kalimat ngobrol itu harus dimulai dengan kalimat pertanyaan. Ya, bertanya pada anak, sering bertanya pada anak. Dek, gimana dek? Baik-baik aja dek. Baiklah ayah. Dek, boleh nggak kalau adek yang nanya ayah,
Oh iya ya, jarang kami nanya ayah. Ayah masih hidup? La haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, pesan Luqman, pesan kepada anak untuk menghargai orang tua, terutama ibunya. Saya bilang sama mereka, nah ayah nggak mau tahu kau hafal anak saya 30 juz. Ayah bangga, tapi ayah tidak terlalu bangga kalau kau hafal 30 juz, kau nyakitin ibu. Terpaksa ayah cabut kata-kata ayah tidak akan memarahi. Ayah hajar kalian. Mereka sampai bilang, enak Umi ya dibelain ayah. Bukan dibelain. Kalian lihat ayat ini. Berbuat baik pada ibu. Masya Allah. Gitu. Itu kalau ibunya satu. Masya Allah. Ya. Kalau ibunya dua, lebih Masya Allah. Kita yang dihajar sama anak-anak ya. Masya Allah. Jadi itu bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Berikutnya apa Ustadz?